Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram ya wal jalila wal ikram. Subhanal malikul quddus, subhanatil izzati wa azzamati wa haibat wal qudrat wal sultan wal kamal wal jamal wal kibriyai wal ijabarut wa la ya'budu abdah suhubukum quddus rabbuna wa rabbul malaikatihi wa ruhi. Sama-sama subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah, bertemu lagi kita bertolabul ilmi jamaah grup 4 dan grup 8 mancanegara bergabung rahimakumullah. Insyaallah di dalam kita meningkatkan pemahaman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan mendirikan dan merubah kodrat. Merubah kodrat dalam makna kata adalah memberikan hak Allah sepenuhnya kepada diri kita. Adapun pada hal tajuk yang pernah kita pelajari, bagaimana kita menetapkan suatu Allah fi zahiru wallahi fil batinu. Cuma kalau ini hanya kita ucap dalam bekalam, tapi kita tak bisa mendapatkan bukti zahiru wal batinu tadi, ya. Artinya zahiru zahir pada domahu, batinu batin pada domahu. Artinya domahu adalah sir. Nah, kalau kita sudah mendapatkan memanggil wujud rahasia di dalam jasad menjadi zahiru, wujud rahasia dalam rohani menjadi batinu. Kalau cuma kita berucap saja tanpa bukti tajalli, maka tidak bolehlah kita berkalam seperti Allah zahiru pada jasad kita, dan juga tak boleh kita berkalam Allah batinu pada jasad sebelum kita panggil wujud batin yang akan menjadi zahiru dan batinu. Padahal dalam tajuk pada hari ini kita tengok dulu dari mana asal kata pada zahiru dan seperti apa tajalli zahiru itu sehingga dia bernama zahiru. Begitu juga dengan batinu atau batin domahu. Berdalam dua u tadi, inilah yang menjadikan pada kodrat kita. Dari mana asalnya? Mari kita tanya, kita lihat lagi kepada wujud, daripada wujud sukun awal mula jadi. Di dalam kita memahami kata la di dalam la ilaha illallah, kita pernah bekerja. Kalau la itu adalah lam, wujud pada alam dan berkodrat huruf pada hak, dan alif domah sir, jadi ini berkalam pada domah u atau rahasia menjadi u atau hu aku. Dalam kalam hu tadi, maka kita harus tengok kembali sari pati dari isi hu tadi. Apa isi hu? Kalau alif domah, kalau aras ha alam itu adalah kekuatan, maka itu dikatakan rahasia, karena kita tak mungkin tengok bisa kekuatan itu macam apa. Yang kedua, dilihat alif domahu arti sir dari kata hu, berarti sama-sama domahu, artinya juga rahasia. Cuma bezanya kalau ha itu sir adalah kodratnya adalah kekuatan, yang satu rahasia.
Dengan dua-duanya kita tak bisa tengok adalah sifat zil gaib atau tidak boleh bisa dilihat, maka keduanya itu dinamakan sama-sama tidak terlihat atau syir. Dalam masa syir inilah kita melihat kembali pada asal kata wujud daripada hu tadi adalah kekuatan dan kekuasaan atau kekuatan dan rahasia. Kalau kekuatan dan rahasia inilah yang akan menjadi pokok daripada tajalli batin. Rahasia hayat pada alif dhammah u, dan sementara zahir batin adalah alif daripada nun hayat. Kalau nun hayat itu adalah sir yang bersifat batin, yang kedua sir bersifat rahasia. Karena dua-duanya tak boleh tengok, tak boleh tampak, itu namanya sir usir, rahasia di dalam rahasia. Tubuh halus yang dimiliki oleh Allah atau sir Allah ini tadilah yang akan menjadi suatu kata saksi. Dalam kata saksi inilah terwujud dua kata ini menjadi satu zahir, satu tidak terlihat. Dalam hukum hijaiyah disebut dengan A dan U. Alif sama-sama alif. Alif A dan alif U. Alif kasrah A, alif dhammah U. Berarti itu AU. Ya, au atau an atau au, atau kalau kita tengok di au menjadi pandangan, kalau dia sebut diri menjadi an, jadi diri yang memandang. Diri yang memandang kalau dia satukan alif dhammah a dan alif kasrah a dengan alif dhammah un tadi, au ini akan menjadi sebuah batin bernama batin bilah. Inilah batin Allah, itulah nama kecil daripada diri akunya, disebut dengan bilah atau batin bilah. Dalam hal macam ni kita telah memiliki suatu tajuk cara panggil ini untuk masuk ke dalam zahir dan batin atau masuk pada jasmani dan rohani kita yang akan berubah kodrat menjadi wujud batinu dan zahiru. Kalau ini sudah naik, maka sempurnalah di dalam zahir dan batin tadi. Kalau dia sudah sempurna, maka berubahlah pada kodrat ini. Apa kena berubah? Karena sudah menjadi batin rahasia atau diri rahasia. Kalau diri rahasia dalam ejaan sudah menuju kepada sin dan u, artinya nas dan domah u, atau dikatakan wujud rahasia, ya, atau nur rahasia atau wujud rahasia. Kalau alif itu, sin itu sudah, karena sin berupa di umat atau keumatan, sementara domah itu rahasia, maka sahlah jadi kodrat diri rahasia disebut kun, jadi maka disebutlah diri ini dengan sukun. Maka diri sukun itu adalah diri rahasia yang kujadikan. Jadi rahasia yang jadi. Dengan kita faham cara panggil diri ini tadi, dengan masuknya apa yang akan kita jadikan tajuk pengamalan nanti, maka resmilah, bolehlah dan berhaklah zahir kita ini menjadi zahiru. Karena apa? Dan batinu, karena zahiru sudah masuk au, batinu sudah masuk au. Jadi a dengan u dijatuhkan menjadi bilah. Maka kalau kita mau memulai sesuatu, tak perlu baca bismillah, tapi sudah auzubillah, berarti akulah batinnya Allah. Berarti alif tersirat sudah hidup, sekarang bisa terlihat, karena auzubillah dibaca sebelum membaca bismillah. Dia lebih dulu daripada bismillah. Maka gerak ini adalah gerak jati diri, gerak sejatinya diri untuk menghadapi apa saja. Auzubillah, apapun di depan kita silakan dimulai dengan auzubillah. Tapi kalau kita dengan bismillah, jatuh dia kepada kodrat sifat. Tapi kalau dengan auzubillah, jatuh dia menjadi kodrat sir bagi Allah. Maka tajalinya adalah tajalli sirullah. Nah, inilah akan perubahan kodrat wa zahiru wal batinu. Karena makanya kita baca Al-Quran, pasti dulu kita membaca auzubillah. Nah, sama dengan mendirikan kekuasaan pada surat An-Nas. Kul a'u. Nah, juga a'u. Jadi setelah dia mewujud menjadi sukun, apabila kita solat, maka batin bilah dia akan menjadi kabir. Kabir itu batin yang nyata. Jadi kabir, siapa isi kabir? Itulah kodrat diri yang tadi.
Jadi kalau kita sudah bisa menghadirkan kabir atau sukun awal sebelum sukun maujud menjadi diri, ada sukun tetap pada awal dinamakan kabir. Nah, kalau kabir ini berdiri juga di atas di dalam kabir tadi, diri rahasia yang tadi, maka inilah yang dikatakan dengan kabir raw. Jadi kabir au. Jadi au tadilah yang masuk dalam kabir dikala kita mendirikan solat atau dengan sesuatu ilmu yang dibutuhkan. Jadi tidak lagi kita berpijak kepada langit dan bumi. Kalau sudah naik kabir menjadi makom dan au diwakili oleh zahir kita menjadi zahiru wal batinu. Inilah diri batin yang berdiri di alam batin. Maka sahlah diri menjadi sukun sin domah kun jadi. Nah, maka jadilah diri batin. Nah, itulah dinamakan diri sukun. Nah, itu asal pada tajuk yang akan kita panggil nanti, yang akan masuk ke dalam rohani dan jasmani kita setelah tajuk berikut ini. Baik, kita lakukan muzakarah. Sallu raka'an muzakaratun fil jami'ati rahimakumullah. Akbar. Silakan juru tabligh pimpin pertanyaan jemaahnya. Alhamdulillah malam ini kita baru saja mendengarkan tausiah yang kajinya telah diangkat oleh Buya. Jadi malam ini sama-sama kita menambahkan kefahaman kita dengan topik kenaikan perubahan kodrat seperti mana yang baru disampaikan tadi. Supaya tidak dikatakan bahawa wal zahiru wal batinu itu bukan semata-mata kalam, tapi kita mampu melakukannya juga. Jadi tanpa melengahkan masa di dalam satu topik yang sangat bagus ini, jadi saya persilakan dulu Pak Imam Noktah untuk bertanya soalan ke Buya. Kemudian diikuti Pak Man Bayu. Silakan dulu Pak Noktah. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barakallah. Amin. InsyaAllah, Buya. Jadi pertanyaan pada Pak Noktah yang kata a'u. Jadi kalau kita kata a tu dirasa. O tu pandang. Dan satu lagi a'un. Jadi an. Jadi boleh Buya Buya jelaskan apa rahsia ni di dalam ni dia antara pandang dan an. Harkat dia adalah sirusi Buya. Ini kita sudah pernah sampaikan. Dia akan terhimpun menjadi diri batin yang disebut Ahmad yang diwujudkan dalam Ainun Sabitah. Nah, gitu. Ya. Ainun Sabitah itu adalah dipandang. Gitu, kan? Jadi kalau dia jatuh kepada kodrat diri menjadi an, tapi kalau dia jatuh menjadi alif dengan nun ain dia menjadi pandang, berarti sewujud diri yang bisa tembus melihat dan merasakan serta bisa mengalami. Dia tiga keramatnya itu biasa dia akan muncul tuh. Pada saya muncul maha tahu, yang kedua akan muncul yang kedua itu maha memandang, yang ketiga maha merasakan. Itu akan terjadi. Asal kita tak boleh bungkal aib orang, ya, itu tak boleh. Tapi dia pasti kita akan muncul dengan tiga perkara tadi. Tiga perkara karamatullah itu akan membuat maha tahu, maha memandang dan maha merasakan. Kenapa? Karena adalah suatu kodrat yang tertinggi yang tak memiliki selawan apapun, yaitu la haula wala quwata illa billah. Nah, itulah billah tadi. Jadi billah itu disatukan menjadi a'u, menjadi kodrat zahir batin bernama billah atau dikatakan batin Tuhan. Paham? Batin Tuhan inilah batin Tuhan inilah yang berdiri pada diri yang telah bertajali berubah jasad menjadi sukun. Artinya sin alif domahu kun jadi. Gitu. Paham? InsyaAllah Buya. Alhamdulillah, barakallah. Amin, insyaallah. Lanjut.
Terima kasih Imam Noktah di atas soalannya sebentar tadi. Alhamdulillah sedikit sebanyak memberi kefahaman kepada kita jemaah. Dilanjutkan dengan soalan daripada Pak Man Bayu, silakan Pak Man. Terima kasih Juru Tabligh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah Buya terangkan tentang kabirau tadi Buya? Sebab di kabirau itu ada AU-nya juga. Iya. InsyaAllah ya. Ya. Jadi diri yang sudah berbentuk kodrat batin bilah bernama au atau an, diri yang memandang, diri yang dipandang. Memandang bisa, dipandang dia bisa. Nah itu berdiri di kabir au, kabirau. Nah kabir itu adalah derajat sukun yang jatuh kepada jasad. Nah jadi jasad ini dinamakan nur kabirur, nur kabirau. Nah gitu ya, jasad ini sudah bernama nur kabirau, warnanya hitam, dan rohani warnanya kuning. Nah macam tu. Jadi kalau kita dan ruhani batin itu warnanya seperti intan, berkilau-kilau. Nah sementara nur wahyu atau nur kudus sebagai jauhar batin dalam nyawa, dia seperti cahaya bersih. Jadi empat gejolak ini di saat kita solat, dia akan menjadi seperti apa yang mengitari. Nah macam tu dia tu nanti itu. Gitu. Kalau sudah diri sukun yang berdiri, gitu, paham? Jadi ada 4 kodrat itu. InsyaAllah ya, InsyaAllah. Terus, macam putaran mata air lah Buya ya, berpusing iya, ya. berpusing-pusing dia di situ. InsyaAllah ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itulah akhirnya kesatuan dari itu tuh Imam Man Bayu dinamakan dengan diri nahu. Nah gitu ya. Na bagian engkau pada zahir, hu bagian aku pada batin. Jadi nahu, engkau juga aku juga engkau. Itu nahu namanya. Itulah dikatakan diri nahu. Nah itu. Jadi tubuh nahu itulah yang akan menjadi sir pada jasad, disebut an, alif kasroan, dan sir pada diri rohani disebut dengan nun atau an. Itu jadi diri menjadi diri yang memandang. Itu. InsyaAllah ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi umpamanya terima kasih kita Imam Bayu daripada grup 8. Bagaimana pula jemaah yang lainnya dengan soalan? Mungkin ada yang ingin ditanyakan pada kesempatan kali ini. Nah cuma sedikit nanti ada yang yang diambil suatu hikmah yang paling dalam. Tanpa hadirnya 2 sir dari keakuan tadi, itu tidak bisa tubuh berubah jadi sukun, kecuali yang 2 itu sudah masuk ke zahiru wal batinu, maka tubuh derajatnya sukun. Itu harus diingat terus. Sukun adalah tubuh batin yang jadi. Nah, tapi kalau kita akui saja, kita tak jalikan, dia tidak dijadikan sukun atau alam kabir namanya. Silakan. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ingin mengambil kesempatan ini untuk bertanya bezanya ya. Beza yang dikatakan diri sukun tadi setelah berlaku peningkatan darajat ataupun kodrat, apakah bezanya dengan diri fanafilah ni Buya? Apa bezanya? Jauh. Kalau diri fanafilah masih dalam wujud hakikat ya, kodrat hakikat dalam bismillah. Kalau ini sudah sebelum bismillah ada. Makanya orang baca Quran dengan diri yang hak. Ini diri yang hak, bukan diri batin, bukan diri wujud, tapi ini diri hak. Au itu sudah diri batin Allah. Dia sudah ada sebelum Al-Quran ada.
Jadi kalau orang mau baca Al-Quran pasti auzubillah awalnya dulu, karena diribatin Allah. Nah, jadi kalau umpamanya kita berhadapan dengan sesuatu, orang kita ragu, kita akan ambil diri sebenar, pandang diri sebenar dengan auzubillah, kita dirikan itu, kita akan tahu kita dengan siapa, orang baik kah, orang tak baik kah, dengan makhluk kah, dengan siapakah. Itu tidak bisa lagi ada kekuatan apapun, maupun kita bantu orang segala macam, kalau dengan diri itu semuanya tidak akan berdaya. Makanya artinya tidak ada daya upaya melainkan pada diriku sendiri. La haula wala quwata illa billah. Macam tu, faham? Alhamdulillah Buya. Maksudnya di sini diri sukun ini adalah diri yang tertinggi pada makam hakikat yang di Fanafilah ni Buya. Ya, betul sekali. Dia paling luar biasa. Silakan. Okey, baik. Sekarang ni Pak Saleh mengangkat tanda tangan. Silakan Pak Saleh dengan soalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang Buya terangkan tadi, diri Fanafilah, apakah diri ihsan juga masih di hakikat? Belum ada ihsan waktu itu, belum ada insan, belum ada jasad, belum ada semuanya. Yang ada diriku sendiri. Nah itulah. Jadi itu diri jauhar pada alam pertama, dijadikan diri itu pada jauhar awal. Alam jauhar awal. Nah itu ya. Jadi belum ada nur, belum ada zat, belum lagi itu. Ini masih akunya. Makanya dia di atas bismillah dia keluar. Gitu kan. Jadi kalau kita baca kan itu lebih dulu itu kan daripada bismillah kan? Ya Bu ya. Gitu. Jadi dia sudah ada sebelum bismillah itu ada. Insyaallah. Paham? Alhamdulillah, terima kasih Bu ya. InsyaAllah. Jadi kalau kita bilang Bismillahirrahmanirrahim, kita biasa macam tu. Nah, ini di atasnya auzubillah. Nah, apa ini? Auzubillahnya jangan minasyaitonirrajim juga, okay? Mungkin auzubillah apa ini? Nanti di session kedua nanti kita bahas. Paham? InsyaAllah Bu ya. Baik, insyaallah. Terima kasih Pak Saleh atas soalannya. Dipersilakan pula Pak Rozi untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya dalam rahmat Allah insyaAllah. Amin. Barakallah. Amin. Barakallah. Buya, Pak Rozi nak tahu satu, minta atas akuan ataupun tidak daripada Buya di dalam segi yang telah Buya sampaikan dan Buya terangkan tadi. Boleh tak boleh Buya, kita hanya memandang di dalam apa, sebagai contoh tadi ni yang telah Buya sampaikan berkaitan empat batin, berkaitan perjalanan AU. Berarti apa juga kalam yang terkeluar itu boleh ke tidak hanya dalam satu pandangan sahaja Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kaji yang disebut AU adalah kaji keakuan yang tidak ada status umat apapun di situ. Jadi tak ada yang memandang di situ, dia sendiri yang memperlakukan dan memperjalankan dirinya. Jadi ini adalah keakuan pada dirinya sendiri, berasal dari hu. Sementara kita tadi bahas awal pecahnya hu. Pecahnya hu ya, itu kan sudah dari aunya, sebelum hu itu ada, dia sudah mentajalikan dirinya. Jadi ini adalah kalam dia sendiri dan tak ada yang menyaksikan kalamnya. Meskipun kita, tapi kita membawa diri dia sendiri. Bukan kita memandang, tapi dialah yang memandang, tajali an ain. Nah gitu ya. Aku yang melihat, akulah diri. An atau au atau ain sama.
Kan tiga itu kan, an aku, au aku diriku, ain memandang. Nah macam tu, sudah lengkaplah tiga tu tadi kan. Nah situlah. Maka yang satu wujud itu tadi bernama batin billah. Makanya a'udzubillah sama dengan kita baca bismillah. Kita naikkan ba alif sin dalam kaji hakikat. Kalau ini naiklah a'u dalam wujud billah. Faham? Berubah sikit saja lah. Alhamdulillah Buya, faham Buya. Alhamdulillah. Berubah sikit saja dia tu, tapi tinggi lah maknanya kan. Ya Buya. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Rozi, terima kasih sekali lagi di atas soalannya. Seperti yang Buya katakan, walaupun nampak beza sedikit tapi membawa makna yang sangat besar. Alhamdulillah. Dipersilakan Bu Nuraini tadi mengangkat tangan dengan soalannya. Silakan Bu Nuraini. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak minta faham lagi sikit. Maksudnya sukun itu memang dari tiada. Memang tiada, memang tak nampak. Setelah kun dia tu barulah titik mula asal jadi ya Buya. Macam ni, sukun itu kan terbuat dari kabir. Kabir awal mula jadi alam kosong, tiada satu pun yang tampak. Begitu sukun naik kerana alif berdiri, sukun terbawa, wujud terbawa, titik terbawa, maka hadirlah dua kodrat zahiru wal batinu. Yang boleh pakai kodrat zahiru wal batinu itu adalah diri rahasia, diri rahasia, diri sin rahasia kun jadi. Maka jadilah engkau diri rahasiaku dengan kita naikkan yang dua tadi. Faham? Itu saja. Faham kan? Tak payah, tak susah kan? Itu. Haji semakin naik, semakin tinggi, semakin mudah. InsyaAllah, ya kan? Dulu kita tak bisa jadi sukun, tapi ternyata setelah hadirnya an, ain, au, betullah sukun tu zahiru wal batinu. Alif domah u, benar kan gitu. Ternyata dua-duanya kun fayakun, tidak juga pakai alif dua-duanya. Kun pada diri sir, fayakun pada diri an-nazir sendiri juga alif, fayakun tidak juga ada alifnya. Sama-sama sir. Paham? Nah, jadi kalau memperjalankan diri batin Allah itu dengan auzubillah, auzubil. Kalau di bismillah milah, paham? Tapi di sir namanya zubillah. Ya, bukan milah tapi zubillah. Nah itu bezanya. Cuma kan ini perjalanan diri tunggal dia. Nah itu kan yang maujud. Paham? Karena kita pecah dari an tadi, ya. Nah, an, au dan ain gitu, sama dia, melihat, memandang dan rahasia. Paham? InsyaAllah sikit-sikit ya. InsyaAllah. Terima kasih Buya. Assalamualaikum. Iya. Baik, masih ada yang ditanyakan? Terima kasih Bu Nuraini atas soalannya. Bagaimana dengan jemaah yang lain? Mungkin ada pertanyaan. Baik, kalau tak ada tak masalah, biar kita masuk ke session kedua untuk mengkaji amalan. Baik, untuk itu saya pamit dulu sebentar, istirahat 10 menit, nanti saya kembali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi